dan Ibu tiap hari, mulai hari ini, kan saya baru dengar tadi di Citos, kita tadi ngobrol di Kopi Luwak, saya dengerin apa yang dipraktekin Bu. Itu saya remes alat kelamin saya habis mandi, jadi mandi andukan dulu, kering dulu, udah selesai jangan pakai celana, kan nanti pakai celana di kamar, ini kan masih di kamar mandi kan, remes. Bisa kan ngeremes ya, Ibu? Atau mau diajarin? Bisa, Pak. Bisa. Berapa kali? Bapak? Berapa kali? Sampai copot. 9 kali. 9 kali. Ngeremesnya 9 kali. Ngeremesnya gimana, Pak Cik? Kalau Bapak 1 unit, batang sama bijinya. Jadi jangan batangnya doang, karena nanti bijinya takutnya netes. 1 unit, 2 tangan. Nanti taruh di muka. Bapak apa? Tidak bakal ketemu debt collector. Jadi walaupun debt collectornya datang, dia nggak bakal lihat Bapak. Gitu, Ibu nggak bakal. Atau apa kan saya nggak tahu. Arisan narik. Yang punya hutang sama saya bayar. Hutang saya lunas. Ada orang linglung ngasih minjem duit, jangan dong. Nanti mesti balikin. Jangan ada kata minjem. Ada orang linglung ngasih saya. Atau kalau Bapak punya mertua saya mindahin rekeningnya ke rekening mantu. Rekening mertua saya pindah ke rekening saya. Gitu. Nanti kan kalau didengerin sama istri, Bapak langsung di PHK. Apa hajarnya? Saya nggak hafal. Kan banyak nih hajarnya. Ya. Jadi remes, taruh di muka. Itu hitungannya jam Pak, bukan hari. Kalau hari lama. Saya tanya, Bu, hitungannya? Ya Allah, hitungannya jam. Wah, makanya saya terima kasih banyak nih. Nah, tadi juga kita privat di Sentul dari pagi sampai jam 3 saya di Sentul, jam 3 sampai tadi sore jam 5 di Citos. Terus kita dari jam 7 jam 8 sampai jam 7 sampai jam 8 sejam kita di Bintaro. Selesai semua. Kan saya tanya, apa yang bikin hajatnya terkabul? Jadi saya doanya gini, positif. Yang di Bintaro doanya positif. Terima kasih Allah. Nah ini doa yang paling manjur. Kebanyakan di Indonesia doanya nggak pakai alhamdulillah. Doanya bacanya tahu. Ya Allah. Masa ya Allah? Ya Allah berarti ngeluh dong. Jangan Pak. Terima kasih Allah. Saya sudah dipertemukan dengan suami saya, nama Bin, yang sekarang suami saya tidak menghubungi saya. Dan alhamdulillah atas ridha Allah, sekarang dia udah menghubungi saya. Nah kedua, dia ngajak ngobrol mobil. Nah, kan mobilnya yang kasih suaminya kan. Dia ngajak ngobrol mobil. Nanti suami aku duduk di sini lagi kan. Mobil, nanti suami aku duduk di sini lagi kan. Pokoknya namanya ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Nah, jadi kita harus prasangka baik. Sepertinya kita udah terkabul, padahal belum. Kalau kita kan enggak, yang ada doanya ngeluh. Nah, coba Bapak dan Ibu hari ini doanya berprasangka baiklah kepadaku. Terima kasih Allah, terima kasih. Hutang saya udah dilunasi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti kan kebakaran jenggot di atas. Panggil malaikat sama Allah. Malaikat sini kamu. Ini ibu udah dilunasin belum? Belum. Lunasin, jangan bikin malu-malu gue lo. Dia udah ngucap syukur dari tadi. Terima kasih. Akhirnya
Nah, kalau yang di Bintaro, berprasangka baiklah kepadaku. Nah, kalau yang tadi di Sentul, Bu Yayu, Pak Rudi, Pak Hengki itu yang di Kamboja yang cair 450 miliar. Tadi kita privat lagi, Bu Ai, admin, istrinya Pak Ai, sama siapa ya satu lagi tuh. Nah, itu juga alhamdulillah tuh terkabul semua. Makanya tadi saya bilang, wow, seneng bener saya. Makanya saya bilang, saya mau tularin ke bapak-bapak. Nah, maksud saya, ibu-ibu, bisa gak doanya berprasangka baiklah kepadaku. Misalkan hutang kita 600 juta, alhamdulillah besok mau dipalang, rumahnya mau mau disegel. Nah, bapak dan ibu jangan ngeluh doanya, terima kasih Allah, alhamdulillah nggak jadi disegel. Aduh, terima kasih Allah, terima kasih. Nggak boleh kata, ya Allah, gimana nih besok? Nggak boleh. Maksud gak nih omongan saya ini? Ya, jadi jangan ada kata doanya ya Allah. Jangan, tapi terima kasih Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gitu. Bisa? Harus. Kedua, mau saya harus ada kata pasti besok lunas, pasti besok kebayar. Jangan dong, kalau kebayar berarti mesti ada uangnya. Janganlah, pasti lunas, pasti lunas, pasti ada orang linglung, pasti begitu. Oke? Yuk, yang mau nanya siapa? Tepuk tangan dulu dong. Yuk. Cek mic dulu. Cek. Assalamualaikum Pak Haji. Ya diri biar kelihatan alat kelaminnya. Pak Haji, nama saya Dadang nih. Dadang. Ya, bekas. Kan ada lagunya. Padadang, 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 padadang. Ya Dan. Saya sudah pensiun dari Grand Hyatt Hotel. Mungkin Pak Haji sudah hafal lah. Pensiun dari Grand Hyatt Hotel karyawan. Grand Hyatt Hotel. Kan bisa ke Lamuda, ke Aurelis ya, ke Fountain Lounge. Pak Haji udah hafal lah ya. Curhat saya begini Pak Haji, saya ini sudah 4 kali berkunjung kemari, dan bahkan istri saya sudah menjalani saran dari metode Pak Haji, pakai celana dalam, lapin pintu jendela pakai air. Gitu, tapi sampai sekarang Satu pun belum ada yang penawaran Pak Haji. Gampang, celana dalamnya jangan basah, mesti kering. Oh, gitu. Kalau basah terkabul sih, tapi tumbuh pohon toge. Oh, gitu. Jadi mesti kering. Jadi Bapak copot celana dalam Bapak, lapin di pintu. Laku, 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 laku. Pasti gitu ya. Jadi dalam keadaan kering ya? Iya. Lap gitu ya? Ya, jadi copot celana dalam Bapak, lap di kacanya, jendela. Laku, 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 laku. Terus aja laku, laku. Minimal 99 kali. Nggak perlu direndam itu, nggak perlu. Kalau direndam laku, tapi tukang toge yang beli. Ini sudah 4 bulan istri saya menjalani. Gak bisa, mesti kering Pak. Oh. Mesti kering, mesti kering. Gak boleh basah. Pasti laku, pasti laku. Pasti laku, pasti laku. Kemarin kalau Bapak dan Ibu ingat, udah live apa belum? Rumahnya di Banjar Ciamis, deket perkebunan karet. Nah, di perkebunan karet itu ada pabrik karet yang serem. Jadi rumahnya dijual nggak bakal laku. Dia nonton YouTube-nya RDAY, dia ambil celana dalamnya, kering dilap di pintunya. Rumahnya laku 50 juta. Gitu. Wan ya. Baik Pak Haji. Praktekin. Mumpung alat kelamin Bapak lagi pulen-pulennya. Aja.
Jadi celana dalam bukan saya saja, istri, celana dalam istri juga. Celana dalam istri manjur, celana dalam bapak sama istri manjur. Nanti digabungin aja gitu ya. Digabung bisa keluar cicak banyak tuh. Cicak semua isinya tuh, karena kan digabung tuh, kawin tuh celana dalam itu. Kalau kecoa yang dari dalam nggak mungkin, cicak lah, cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap. Apa lagunya? Ya, ya itu aja Pak Haji. Terima kasih sebelumnya. Kering ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Saya kedua kalinya, baru kali ini saya dapat kesempatan untuk bertanya. Saya ASN, saya sudah habis uang gaji saya untuk bayar auto debit di bank. Saya ingin hutang lunas. Gampang mbaknya bisa gak bikin takjub Allah dulu? Apa tuh yang bikin Allah takjub? Bebas, mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, nanti Allah bikin takjub mbaknya utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Tapi kitanya nih mesti bikin takjub Allah dulu. Sekarang contoh, kita punya anaknya pengen ganti HP karena HP-nya udah jadul. Dia bantuin mamanya cuci piring, bantuin ngepel, bantuin apa. Kan kita sebagai orang tua, apa ya namanya ya, terenyuh. Dibela-belain kita ngutang, katanya orang utang tuh riba. Dia nggak lihat tuh orang tua sebagai riba. Dia ngutang aja koperasi, atau dia ngutang aja buat beliin HP anaknya karena supaya anaknya bisa belajar. Padahal kan kalau dipikir riba, dia nggak ngerti, nggak mau, biar riba, biarin deh. Nah, mbaknya bikin takjub Allah dulu. Gimana caranya Ji? Mau ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, paksain. Nah, orang yang baca Quran 12 juz itu saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Udah ada ya ini Roni ya. Roni tuh setiap bulan 18 miliar, per hari 600 juta, namanya Roni. Nah, mau saya, ibu juga begitu, atau bapak. Ini kan kita udah tua nih, umurnya di atas 40 tahun ya, rata-rata ya. Saya maunya bapak sama ibu seperti Haji Marco, di hari tuanya punya kontrakan. Dulu Haji Marco sebelum ke RDAY kontrakan udah punya berapa pintu? 6. Tapi setelah 7 bulan praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum di pagi, tahajud, baca Quran, sekarang kontrakannya 21 kontrakan. Tepuk tangan dong. Dulu sebelum Haji Marco datang ke RDAY nggak punya ruko, nggak punya dia ruko, hanya kontrakan aja 6. Tapi sekarang rukonya berapa pintu? 15 pintu. Nah, mau saya bisa nggak? Harus bisa, pasti bisa. Di hari tuanya ibu dan bapak punya kontrakan kayak Haji Marco. Jangan 1, saya nggak mau 1, 21 sama lah. Orang ini udah dipraktekin dan harus punya ruko. Buat apa sih Pak Haji saya harus punya ruko di hari tua? Minimal bapak dan ibu di hari tua tidak ngandelin anak sama cucu. Nggak enak sama mantu. Nanti kita di apa ya? Ya dikecilin dah sama mantu. Apaan tuh mertua? Cuma iya, mau semertua mau kondo. Begitu. Tahu mau kondo? Singkatan modal kon doang. Iya. Saya maunya bapak dan ibu yang hadir di sini, yang nonton, mau saya di hari tua harus punya kontrakan kayak Haji Marco. Amin. Harus punya ruko kayak Haji Marco. Amin. Saya nggak mau rukonya 1. Kalau Haji Marco 15, kita harus 15. Amin. Kalau Haji Marco kontrakannya 21, kita harus kontrakannya 21. Amin. Nah, ibu juga gitu, bikin tajub Allah aja. Haji Marco cuma 7 bulan, ya. Ada Bertahap praktek. berarti. Bertahap ya ibadah. Iya bertahap. Jadi hari ini baca 1 juz,
besok 1 juz lebih, besok 1 juz, paksain aja, tenang aja, udah tenang, pasti. Siap. Jangan kalah sama Pasutan yang ngasih saya mobil Robicon, utangnya 150 miliar, betul? Ini temennya, sahabatnya, 150 miliar, lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, mau saya, dia saking terkabulnya ngasih saya Robicon terbaru. Kalau beli 1,7 M. Nah, mau saya, bapak dan ibu, udah deh paksain dah. Ibu juga bisa. Bikin takjub Allah. Nanti Allah akan bikin takjub kita. Oke? Ya. Sip. Bisa. Terima kasih Pak Haji. Ya, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Santoso Saputra dari Klaten Pak Haji. Klaten. Ya, Klaten. Ya, pertanyaan apa Klaten? Saya kerja di kontraktor Pak Haji. Sekarang punya hutang banyak, segera terlunasi, tidak jual aset Pak Haji. Punya hutang. Ya. Supaya Utangnya berapa? 2 M Pak Haji. 2 M. Ya. Jaminannya apa? Utangnya di mana? Di BPR Pak Haji, sertifikat 2 rumah. Di BPR. Ya. Bank Perkreditan. Ya. Waduh, banknya kejam tuh kalau BPR, Bos. Ya. Udah bunganya besar. Coba aja kayak mbaknya tadi nih, bikin tajub Allah dulu. Bisa gak lo bikin tajub Allah? Mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim, bebas. Ya, caranya gimana Pak Haji? Sedekah ekstrim dulu. Sedekah ekstrim. Ya. Kalau hutangnya 2 miliar, pantasnya berapa sih sedekahnya? Ya udah lo sedekahin berapa? Misalkan 10%. Ini contoh ya. Ada tamu RDAY punya utang 50 miliar. Utangnya. Asetnya jaminannya rumah 98 miliar. Jadi di appraisal, tahu gak appraisal? Dinilai. Ya, dinilai itu rumahnya 98 miliar. Tapi dia minjemnya cuma 50 miliar. Karena nggak bisa bayar, akhirnya dia mau dilelang. Dia datang kemari. Pak Haji, saya punya utang 98 miliar, jaminannya utang saya 50 miliar. Saya mau lunas. Saya bilang, mau ibadah ekstrim apa sedekah ekstrim? Saya maunya sedekah ekstrim, karena kalau ibadah ekstrim dengkul saya nggak kuat. Kenapa? Kopong, udah kopong. Jadi dia tiap malam main, jadi kopong. Jadi kalau dia sholat oblak. Nah, karena kan akhirnya ya udah pakai apa? Sedekah ekstrim. Ya udah mau sedekah berapa? Saya mau sedekah 500 juta. 500 juta nggak mau gue. 500 juta utang 50 miliar, sedekahnya 500 juta nggak mau gue. Entar lo sedekah nuntut lagi, nggak mau. Nah, berapa Pak Haji? Saya ya 50 miliar, pantas-pantasnya ya lo sedekahnya 10 M. Hah, duit dari mana Pak Haji? Nah, apa yang dilakukan sama dia? Isi rumahnya disedekahin semua, sampai cuman tinggal lantainya doang. Dia isi rumah itu kira-kira nilainya hampir 5 M isi rumahnya. Nah, perabotan Ya. piano, panci, penggorengan, dandang, piring. Bos, kalau orang kaya tahu gak bos, penggorengannya aja harganya bisa 100 juta, kompornya aja harganya bisa 100 juta, beda sama kita. Kompor yang cetak berisik, apalagi bulan Ramadan. Ya sengaja saya nyindir. Nah, itu dia beli perabotannya itu sekitar 5 sampai 10 M untuk isi rumahnya, marmer semuanya tuh, meja makannya semua. Nah, ya kitchen set disedekahin tuh, tinggal lantainya doang. Alhamdulillah Allah takjub, karena kata dia dari bujangan, kata istrinya dari gadis sampai dia usia 50, ya sekarang 50 tahun, belum pernah dia sedekah se ekstrim itu. Kalau kita kan enggak, mau sedekah aja mikir garuk-garuk. Janganlah. Emang kayak kalau orang sedekah kayak apa sih Pak Haji? Kayak kita orang maling.
Kan kalau orang minjem duit bank kan nggak bedanya kita maling. Kok maling? Ya kan minjem duit. Kita pakai dulu, belum bayar kita dikejar debt collector kan? Iya. Betul nggak? Ya. Nah kalau dikejar debt collector apa nggak kita maling? Nah ibaratnya kita lagi maling ayam nih Pak. Maling ayam kira-kira 100 ekor, kita bawa lari 100 ekor. Supaya kita nggak dikejar, dikeluarin lah tuh sama BPR anjing. Anjing tuh ibaratnya kayak penagih, ya kan? Dilepas anjingnya. Anjingnya itu kalau ngejar kita bawa ayam di 100 ekor tuh, kira-kira yang dimakan ayam dulu apa pantat kita? Pantat lah. Dikejar, tapi kan RDA nggak goblok. Maksudnya rumah dua anak yatim kan nih ilmu SD Impres. Dilepaslah tuh ayam 20 ekor atau 30 ekor. Dilepas ayam 20 ekor 30 ekor. Kita bawa lari yang 70. Kira-kira anjing herdernya makan ayam apa ngejar kita? Ayam. Makan ayam bos. Kita lari. Nah maksud saya Bapak bikin Ibu bikin Allah takjubnya mau ibadah ekstrim atau mau sedekah ekstrim supaya nggak dikejar sama debt collector. Debt collector serem-serem loh Pak, nggak ada yang mukanya kayak Bapak. Iya, gua aja kalau lihat debt collector begini gua mau kencing. Ngeri, emang udah ada pendidikannya di sana. Ada pendidikannya, cara nagihnya, jatuhin mentalnya ada Pak. Makanya nih Pak, nih maaf nih kalau Bapak dan Ibu udah ngalamin atau belum, itu kalau kita dengar motor aja berhenti di depan rumah aja kita langsung merinding. Kenapa ya? Kenapa Papa? Itu ada. Padahal motornya pos dan giro lagi nganterin itu, iya paket atau apalah itu kurir. Tapi yang namanya, nah mendingan Bapak bikin tajuk Allah aja kayak mbaknya tadi ibadah ekstrim, atau Bapak mau sedekah ekstrim, atau mau yakinnya ekstrim, pasti lunas. Minggu ini pasti lunas. Minggu ini pasti lunas. Tapi mesti remes alat kelamin gitu tiap hari habis mandi. Nanti kalau Bapak duduk, Bapak jangan pakai celana, colek alat kelamin, taruh di mulut. Pasti lunas minggu ini, pasti lunas terus. Sampai kapan? Sampai dimasukin rumah sakit jiwa loh. Berapa kali Pak Haji? 99 kali, diulang-ulang sampai 9 kali. Colek aja, colek begini, colek begini, colek gini. Manjur Pak, ini ilmu RDA manjur, namanya ilmu kearifan lokal. Contoh ya, zaman dulu waktu kita kecil, saya ke rumah nenek saya. Nah di belakang rumah nenek saya itu hutan. Banyak orang masuk nggak bisa keluar. Orang masuk nanti ada yang kakinya ketusuk duri, beling. Ada yang baret-baret kena itu. Nah dikasih tahu sama nenek saya, kamu kalau masuk ke hutan, remes dulu alat kelamin kamu. Kalau nggak nih, saya remes alat kelamin saya, kata nenek saya, taruh di muka kamu. Selamat, 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 selamat. Itu saya kalau ke hutan pasti balik lagi selamat. Tapi teman-teman saya yang kecil, aduh, ada yang dia nggak balik sampai maghrib dicariin, ada yang kakinya ketancap duri, ada yang kejeblos belepetan. Itu jadi ini manjur Pak. Ini aja setan takut sama. Berarti kan debt collector takut, hutang takut. Coba praktekin dulu Pak. Kapan Ji? Berapa hari Pak Ji itu? Hah? Berapa hari itu Pak Ji? Mah? Berapa hari Pak Ji? Ya sampai kumis lo copot lah. Bos, gratisan, jangan perhitungan. Ya kan gratisan ya. Gratisan. Udah aja terus, Bos. Ya. Betul. Ya. Jadi gini, ini kan kita nggak pakai undangan nih Pak. Bapak dan Ibu hadir hari ini nggak pakai undangan. Tapi kita pakai goib Pak. Ya. Nah, karena kita udah tingkat tinggi, jadi ini kalau Bapak periksa di atas ini di plafon tuh isinya nih Pak. Ini isinya nih di atas itu celana dalam saya Pak. Orang datang lo pasti balik lagi. Orang datang lo pasti ajak saudaranya. Orang datang pasti ajak temannya, pasti begitu.
Daripada kita bikin undangan Pak, capek. Udah. Ini ilmu kearifan lokal. Ya. Itu. Jadi herannya orang yang nonton YouTube pengen aja kesini, Oh gitu? Ya. Betul Pak Haji. Tadi gue pesen sama YouTube, gue nggak mau dikirim yang kumisan, dikirim, aduh. Senjata makan tuan. Terserah bos mau praktekin ilmu RDA-nya apa. Saran saya sih yang paling gampang aja. Habis mandi, remes alat kelamin taruh di muka. Utang saya pasti lunas minggu ini. Minggu ini belum lunas, praktekin lagi. Utang saya pasti lunas minggu ini. Belum lunas, ulangi lagi. Siap. Sambil Bapak colek alat kelamin 99 kali, ulang-ulang sampai 9 kali, colek taruh di mulut. Gitu. Atau nih ada yang baru lagi Pak, maaf. Jadi Bapak kalau pakai celana sama Ibu, ini namanya kan puring nih. Ya. Puring apa? Ya, puring, puring. ya. Nah ini puringnya digunting, dibolongin nih puringnya dibolongin. Nah ini puringnya dibolongin. Kalau Ibu misalkan nih daster, baju, ada kantongnya kan? Nah kantongnya dibolongin, digunting, jangan ada puringnya. Nah terus Bapak dan Ibu paksain selama 99 hari jangan pakai celana dalam. Nah nanti tangannya ngerogoh, remes alat kelaminnya. Ngerogoh. Nanti habis ngerogoh, nanti kalau ketemu orang ini buat salaman sambil ngomong, kasih gue modal, kasih gue modal, kasih gue modal. Itu Pak 1000% orang yang Bapak salamin itu langsung masuk UGD. Pak Haji nggak perlu pakai celana dalam Pak Haji ya? Gak usah. Jadi saran gue, lo sekarang praktekin dulu, lo ke toilet bawah copot celana dalam lo, terus lo ke kantin pinjem gunting, lo gunting, terus lo remes-remes tuh di pintu, lo masuk, lo salamin ibu-ibu sambil lo ngomong, isi dompetnya kasih saya, isi dompetnya kasih saya. Ini bener bos, mumpung ini ada apa ya, ada objeknya. Lo kalau nyari di luar susah. Atau kalau ibu-ibu remes alat kelamin ibu-ibu, datang ke tempat arisan, salaman. Kalau nari kasih saya ya, kalau nari kasih saya. Semua yang datang ibu salamin, terus ibu duduk. Nanti yang ibu salamin kan pasti keluar namanya, narik tuh keluar namanya. Itu pasti deketin ibu. Bu, mau pakai bu uang arisan? Ambil, mumpung ditawarin. Besok datang lagi, ibu begitu lagi sampai arisannya habis. Iya manjur. Ini namanya ilmu kearifan lokal. Memang agak blow on, tapi jitu. Setelah ibu udah dapat uang atau bapak udah dapat uang arisan semua, ibu dan bapak ngumpet di RDAY. Kedua, remes alat kelamin bapak, alat kelamin ibu, pakai baju kerja, misalkan bapak dan ibu karir. Nah, ibu dan bapak jualan apa? Misalkan jualan mobil, showroomnya apa? Misalkan Honda, Mitsubishi. Nah, ini buat salaman customer yang datang, langsung salaman, pasti beli. Itu Pak, nggak kita nerangin panjang lebar, itu pada beli. Karena kita punya customer, itu pedagang lobang kuburan di San Diego, San Diego Hill. Itu biasa orang beli satu lobang aja, kadang kita nerangin sampai ototnya keluar. Itu rata-rata yang beli corporate sekeluarga, ibu, bapak, anak, cucu, mantu pada beli. Sekarang dia kaya raya tajir melintir. Nah mau saya, dia bisa, kenapa ibu enggak? Pak Haji, kalau aku remes alat kelamin aku praktekin ke ayu-ayu tukang sayur boleh? Boleh. Salaman aja, yuk, gimana yuk? Ajak salaman, remes dulu baru salaman. Gratisan ya semuanya ya. Iya, nanti kan ayunya bilang, Bu, nih saya udah mau buru-buru pulang, ibu ambil aja Bu, nggak usah bayar. Alhamdulillah. Iya. Iya. Pokoknya
Pak Haji, aku ngetesnya gimana nih? Ya udah ke anak, remes alat kelamin kita ngomong sama anak, nurut, manut, katut. Atau remes alat kelamin kita, apa yang saya masak habis ya makannya. Atau ke suami, semua saldo tabungannya papa pindah ke saya. Bebas apa aja. Coba praktekin. Ini ilmu kearifan lokal. Ji, kaitannya sama utang bisa gak? Bisa. Nah, ketiga, keempat, ilmu RDAE. Kan rata-rata kita mobil cicilan, motor cicilan, rumah cicilan. Kadang kita pasangan hidup aja nyicil. Ya maksudnya punya istri, tapi bentar-bentar mereksain HP kita. Itu kan istri cicilan kan. Nah, gimana caranya? Bisa gak bapak dan ibu kalau memang rumahnya masih nyicil, yang dipraktekin sama bapak tadi mau jual rumah, jadi ibu pura-pura celana dalam yang bekas pakai dilap ke pintunya, lunas minggu ini, lunas minggu ini, lunas minggu ini, gitu aja. Praktekin lagi, namanya juga gratisan. Begitu juga motor, lunas minggu ini. Mobil juga gitu, lunas minggu ini, lunas minggu ini. Coba cek Pak, nggak sampai 99 hari ada aja tuh jalannya untuk lunasin. Bisa gak? Bisa. Ruginya di mana Pak, Bu? Nggak ada rugi kan? Paling cuman stok celana dalam aja banyakan dikit. Ya kan? Tapi bapak dan ibu nggak usah beli baru, pakai celana dalam yang kolornya pada copot. Ada kan? Namanya tidur kan nggak pakai aktivitas, pakai celana dalam yang udah lama aja dipakai. Nanti paginya buat gosok. Jangan yang baru Pak. Yang udah kendor-kendor, betul. Daripada dibikin martabak telur, dimakan juga nggak enak, ditarik-tarik ada. Dan bukan itu, motor dilap pakai celana dalam yang mau mobil. Kebanyakan yang nyicil apa sih? Rumah, motor, mobil, apa lagi? Bang Pak yang cicil. Nah, buku tabungan, HP, gitu. Apa sampai keluar itu lampu Aladin? Bisa? Ya? Ya. Harus. Saya nggak setuju utang lunas bayar. Kalau punya mau uang, udahlah yang gratisan dulu dah, ilmu kearifan lokalnya RDAE dulu dah ya. Jika kalau bangun jam 00 itu memang harus. Ini kan gimmick-gimmicknya. Ini namanya gimmick-gimmick Pak. Ya, Jadi bangun jam 00 harus mandi. Mandi ya. 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 Yuk, ibu apa? Harus lunas. Saya maunya nanti ketemu lagi harus lunas. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya perwakilan dari Lamongan ini Pak. Lamongan. Iya. Berapa orang? 7 orang. 7. Iya. Berangkatnya kapan? 2 hari ini. Kemarin kesasar. Kesasar. Iya, sampai Emang Jogja. saya doain Bu. Ya malam saya tahajud biar kesasar. Iya. Terus pertanyaannya apa? Saya di sini ingin lunas hutang tanpa jual aset. Ya tadi yang saya ajarin tadi. Iya. Sama benar kayak Bapak Dan tadi. kedua itu, Hah? saya ingin sukses di PT. Maksudnya? Sukses kerja di PT itu. Kerja di PT. Iya. Bisa gak nih berlaku semua ya kalau Bapak dan Ibu masih kerja karir? Bisa gak Ibu kalau pagi mandi habis andukan, Ibu dan Bapak wajib ngeremes alat kelamin RDA ya jadi. Alat kelaminnya Ibu diremes, taruh di muka. Pimpinan perusahaan, semua karyawan sayang, nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Jadi nanti pemilik perusahaan lihat Ibu sayang, bawaannya pengen naikin gaji aja. Nah ini berlaku coba. Karena kan tadi saya udah bilang, bos gimana bos interviewnya? Wow, mantap Ji. Meraktekin apa? Itu habis mandi, habis andukan kering, sebelum saya pakai celana, pakai baju, saya remes alat kelamin saya di kamar, saya taruh di muka saya. Nah maksud saya coba itu dipraktekin dulu. Iya Pak. Atau Ibu ngomongnya gini, koperasi ngasih uang saya, koperasi ngasih uang saya. Bisa juga kalau Ibu pengen ngajuin pinjaman koperasi di kantor, di PT, bebas. Oke?
Oke. Ada lagi? Tidak. Oke, mana orang Lamongan lagi? Kasih Lamongan dulu yang bertujuh biar selesai, jauh banget dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Lamongan. Saya punya anak angkat, Pak. Laki perempuan? Laki-laki. Umur? Umur 14 tahun. Tapi mbuling, Pak. Mboten purun mondok dipondokaken niku mantuk mawon. Gampang. Nah, sepeda motor niku bensin 2 liter mboten cukup 1 hari. Gampang, Bu. Sekarang tidur di rumah apa tidur di luar dia? Saniki terpondok malih. Oh, udah di pondok. Oh, ya udah, kalau udah di pondok, Ibu cari fotonya, Ibu tulis nama anaknya Bin, nurut manut katut. Nurut manut katut tunduk sama saya. Betah di pondok. Terus apalagi terserah Ibu tulis nanti, nurut manut katut tunduk sama Ibu, betah di pondok. Nanti Ibu kempit fotonya di alat kelamin Ibu. Fotonya dikempit, kecil dikempit. Kalau mau tidur, umur Ibu berapa? Umurnya Ibu berapa? Ini anak-anaknya ini, tapi anak angkat saya. itu saya kan. Itu harus saya, mak angkatnya apa, mak kandungnya apa? Sama ibunya bisa, sama ibu angkatnya saya bisa. Bisa. Oh, iya. Tinggal di alat kelamin Ibu dikecilin dikit aja. Punya Ibu agak oblak. Yang kedua, Pak, suami saya ini di Malaysia. Saya ingin sekali suami saya dapat kerjaan banyak, sehat. Sama fotonya suami Ibu ditulis suami nama Bin, suami dapat kerjaan, suami ini, ya saya nggak tahu. Tulis Ibu apa? Tulis. Nah, dikempit juga di alat kelamin Ibu. Sekarang pertanyaannya, muat gak tuh buah foto? Kalau nggak muat, ya dibubut sedikit, dibubut. Dikikir.